Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. To make it easy for me and to be understood for you all, I will talk to you both English and bahasa. Alright. Gimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini, sehat? Ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus belajar dan terus belajar. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya, di 2 minggu kemarin kita sudah belajar mengenai perbandingan dan perbandingan senilai serta perbandingan berbalik nilai. Kita belajar perbandingan, kita bisa tahu perbandingan itu menggunakan tanda bagi dan tanda per. Dan kita belajar mengenai perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai berarti yang satu nilai mengalami kenaikan, yang nilai lainnya juga mengalami kenaikan. Kalau perbandingan berbalik nilai, yang satu mengalami penaikan, yang satu mengalami pengurangan. Terbalik dia kan, nggak rata. Oke, akan kita belajar sekarang mengenai skala, teman-teman. Skala itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya teman-teman sudah sering melihat skala, ya. Contoh seperti yang ada di peta, ya. Yang ada di peta. Oke, kita lihat. Dibuka buku matematikanya halaman 166 ya. Halaman 166. Oke, kita belajar mengenai skala, teman-teman. Ya. Teman-teman sebenarnya sudah tahu skala itu apa dalam pengaplikasian kehidupan. Contoh, seperti yang ada di peta. Ketika teman-teman SD lihat di dindingnya ada peta Indonesia misalkan gitu. Gak usah deh, biar saya sedikit gambarnya peta Jawa aja lah ya. Peta Jawa. Gini. Peta Jawa diketahui di sini biasanya di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu ada tulisan 1/1 juta misalkan begitu. Nah, ini teman-teman sebenarnya angka yang ada di sini 1/1 juta ini merupakan skala, teman-teman. Mungkin teman-teman kurang menyadari bahwa ini adalah skala. Dalam bahasa Indonesia skala, dalam bahasa Inggris disebutnya adalah scale. S C sorry. S C L I. Jadi teman-teman kita belajar pada pagi hari ini biar kita bisa memahami skala itu apa serta bisa mengaplikasikan skala itu seperti apa ya dalam kehidupan nyata kita. Artinya apa teman-teman? 1/1 juta ini. Nah, penjabarannya ada di halaman 166 yang paragraf terakhir. Kita lihat di sini. Pada umumnya, berapa menit? Ya. Pada umumnya, skala ditulis dalam bentuk perbandingan. Misalnya, sebuah peta Indonesia menggunakan skala 1/1 juta. Artinya begini, 1 cm itu diambil dari mana sih? Diambil dari satu yang ada di sebelah kiri ini. Ya, jadi satu yang di sebelah kiri ini merupakan jarak pada peta. Sedangkan 1 juta ini yang di sebelah kanan merupakan jarak sebenarnya. Bisa dipahami kira-kira? Saya ganti warna dulu. Ya, jadi kalau satu ini merupakan jarak pada peta. Ketika 1 juta itu adalah jarak sebenarnya atau keadaan sebenarnya. Jadi 1 cm yang ada di peta nih, setiap 1 cm ini dia mengandung sebenarnya adalah 1 juta cm atau setara dengan 10 km. Tapi kalau misalkan di sini ada 20 cm, ya udah, berarti tinggal 10 cm dikali 10 km dikali 20. Berapa? Jadi total Pulau Jawanya ada 200 km panjangnya, kan begitu. Ya, Bung? Ya. Lanjutkan. Jadi teman-teman, skala itu sebenarnya apa sih rumusnya? Skala itu rumusnya adalah ya, ukuran pada peta atau ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Inilah rumus bakunya. Skala itu adalah ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Ukuran pada petanya diketahui di sini 1 cm. Ukuran sebenarnya menggambarkan 1 juta cm atau 10 km. Next, kita lanjut. Dalam pengaplikasian saja kita bahas sekarang ya. Contoh 5.7 halaman 167 ya. Jarak antara kota A dan kota B adalah 90 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada sebuah peta dengan skala 1/4.500. Ya, 1/4.500. Kita ingin mencari nih, kira-kira berapa sih jarak pada peta dari kota A ke kota B? Mudah.
ya. Caranya, kita tulis dulu skalanya teman-teman. Skalanya diketahui adalah 1:4.500.000. Tetapi untuk mempermudah view kita, untuk mempermudah view saya untuk menghitung, saya lebih memilih tidak menggunakan bagi, tapi menggunakan per. Jadi 1/4.500.000. Ya, 4.500.000. Nah, hasil akan sama dengan apa? Kan tadi diketahui ya, rumus skala itu apa? Skala sama dengan ukuran pada peta ya. Ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Nah, yang diminta apa sih? Jarak kedua kota tersebut pada sebuah peta. Berarti yang ditanya yang atas kan? Sehingga pasti yang diketahui yang bawah ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya berapa? 90 km. Nah, teman-teman, kalau skala itu tolong ya, jangan dijadikan ukurannya jangan dijadikan yang lain, tapi ukurannya harus dijadikan sentimeter ya. Jadi 90 km itu setara dengan berapa? Setara dengan 9 juta sentimeter. Wajib ya, wajib dijadikan sentimeter. Karena skala biasanya atau umumnya bakunya menggunakan satuan sentimeter. Sehingga diketahui di sini ukuran pada peta ukuran sebenarnya adalah 9 juta. Ukuran pada petanya belum kita ketahui kan. Jadi kita tulis saja UP ya, ukuran peta gitu. Nah, untuk mencari UP atau ukuran peta mudah saja, tinggal kita kali silang. Ya, kita kali silang berapa menit? Oke. Kita kali silang sehingga hasilnya berapa? 1 dikali 9 juta, of course, hasilnya 9 juta kan? 9 juta sama dengan 4.500.000 dikali ukuran ukuran peta. Nah, untuk mencari ukuran peta teman-teman, ya, itu sama-sama kita bagi 4.500.000. Jadi kita harus menghilangkan 4.500.000 ini dengan sama-sama kita bagi dengan 4.500.000. Sehingga hasilnya berapa? Pasti dong 4.500.000 dibagi 4.500.000 habis kan? Tinggal 9 juta dibagi 4.500.000 berapa? 2. Sehingga ukuran pada petanya adalah 2. 2 apa? Lebih tepatnya 2 cm. Nyambung ya, karena satuannya adalah cm. Begitu. Oke, selain kita belajar bisa mengaplikasikan atau menggambarkan skala itu sendiri, kita bisa menentukan benda sebenarnya dengan model atau gambaran yang kita buat itu diperbesar atau diperkecil. Kita bisa mempelajari yang namanya faktor skala, teman-teman. Faktor skala. Ini saya hapus dulu ya. Faktor skala. Faktor skala itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, faktor skala itu teman-teman untuk memberitahu kita atau mengajarkan kita bahwa model yang akan kita buat itu dari gambaran sebenarnya diperbesar atau diperkecil. Artinya gini, contoh kita punya persegi panjang segini ya. Ini aslinya. Kayak kekecilan. Oke, kita punya persegi panjang segini. Papan ya. Gambaran aslinya segini. Ini pengen kita buat modelnya atau apa namanya ya? Model itu apa sih nama lainnya? Ya, miniaturnya. Misalkan miniaturnya kita buat segini. Atau modelnya segini. Itu gambaran nyata atau aslinya dengan modelnya itu diperbesar atau diperkecil? Pasti diperkecil kan? Karena ukurannya kecil kan? Tapi kalau aslinya segini, kita bikin miniaturnya itu lebih besar, itu artinya apa? Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Paham sampai sini? Nyambung ya. Sehingga dikatakan faktor skala itu ketika faktor skala disimbolkan dengan K. Ya, faktor skala disimbolkan dengan K. Nah, ketika K-nya itu lebih besar daripada 1, itu artinya apa? K artinya diperbesar ya. K lebih besar daripada 1 artinya diperbesar. Ketika K-nya itu pecahan ya, artinya antara 0 dan 1. Itu artinya diperkecil. Pokoknya kalau ada pecahan berarti diperkecil.
Oke. Nah, itulah mengenai skala. Maaf, mengenai faktor skala. Kemudian teman-teman, setelah kita pelajari faktor skala, kita pelajari rumusnya ya. Faktor skala rumusnya adalah panjang model, hampir sama ya dengan rumus skala, panjang model per panjang sebenarnya. Di sini karena yang diketahui itu adalah panjang model dan tinggi model serta panjang sebenarnya. Berarti yang sama-sama diketahui apa? Panjang atau tinggi? Ya pasti diketahui panjangnya dong, ya. Diketahui panjangnya. Maka kita tulis nih, panjang model adalah 6 cm dan panjang sebenarnya adalah 18 cm. 18 cm. Sehingga faktor skalanya adalah 6:18 atau 6/18. Hasilnya adalah sepertiga. Nah, sepertiga saya mau nanya, kira-kira diperbesar atau diperkecil? Betul. Kalau per ya atau pecahan, dia berarti diperkecil. Nyambung? Insya Allah nyambung ya. Nah, kemudian di sini diminta apa nih? Sebuah model benda kerajinan berukuran panjang 6 cm dan tinggi 15 cm. Panjang benda kerajinan tersebut sebenarnya adalah 18 cm. Tentukan faktor skala model. Tadi sudah ya. Kemudian tentukan pula tinggi benda kerajinan tersebut. Nah, tinggi benda kerajinan tersebut berapa? Oke, caranya untuk mencari itu ya, kita menggunakan metode yang namanya perbandingan senilai. Jadi kita pelajari dulu perbandingan senilai itu seperti apa. Sehingga diketahui di sini panjang model, jadi kita menggunakan panjang ya. Panjang model per panjang sebenarnya itu hasil akan sama dengan tinggi model per tinggi sebenarnya. Oke, ini teman-teman harus pahami rumusnya. Ini kalau berbicara soal panjang ataupun soal tinggi. Kalau enggak boleh luas ya, luas model per luas sebenarnya. Hasil akan sama dengan volume model per volume sebenarnya. Boleh. Kalau memang yang diketahui luas ataupun volume ya. Karena di sini berbicara soal panjang dan tinggi, ya sudah kita pakai yang ini saja ya. Panjang dan tinggi. Nah, karena diketahuinya itu panjang model ya. Langsung saja. Panjang model diketahui berapa? 6 ya. Panjang sebenar diketahui berapa? 18. Tinggi model diketahui berapa? 15 cm ya. Sini 15 nih. Dan yang belum diketahui itu adalah tinggi sebenarnya. Ya udah. Setelah kita tulis 6/18 sama dengan 15 per tinggi sebenarnya, langsung kita kali silang. Berarti 6 dikali tinggi sebenarnya hasilnya akan sama dengan 18 dikali 15. Nah, untuk mencari tinggi sebenarnya, berarti kita harus menghilangkan 6 kan? Untuk menghilangkan 6 sama-sama kita bagi 6. Sehingga ketika kita bagi 6, 6-nya kita bisa coret, sehingga tinggi sebenarnya adalah 18 dikali 15 per 6. Bisa kita sederhanakan dulu? Bisa dong. Coret ya. Sehingga 3. 3 dikali 15 berapa? 45. Perhatikan ya satuannya. Karena satuannya di sini cm, pasti akhirnya adalah cm. Sehingga tinggi benda kerajinan tersebut sebenarnya adalah 45 cm. Oke. Ya. Sip. Kemudian teman-teman langsung dikerjakan saja ya latihan 5.3. Nanti akan saya berikan soalnya di GCR. Di GCR ya. Oke. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.